Tahun 2023, IHSG bakal naik atau turun? Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan kalau investor-investor saham atau trader-trader saham lagi pada ngumpul. Karena memang IHSG ini adalah indikator yang bagus saat kita berinvestasi di saham. Kalau misalkan IHSG naik, artinya harga-harga saham di Indonesia itu lagi pada naik. Biasanya orang-orang ini senang berinvestasi pada saat itu. Begitu juga sebaliknya, pada saat IHSG turun, artinya market ini lagi kehilangan confidence pada pasar saham. Makanya harga-harga saham pada turun karena mereka pada pull out duit dari pasar saham. Biasanya orang juga nggak suka investasi pada saat IHSG turun. Tapi yang mesti kita ingat, sebetulnya IHSG ini digerakkan saham-saham tertentu. Saham-saham yang memiliki market cap yang gede. Misalkan BBCA, BBRI, atau tahun kemarin GoTo. Buktinya gimana? Pada saat tahun kemarin, GoTo kan ARB ya, sampai berjilid-jilid ya. Kayaknya harganya dari 400 sampai ke 80. Makanya pada saat itu IHSG itu ikut tertarik turun. Karena memang market cap-nya GoTo ini gede banget. Nah, di Januari awal, harga GoTo ini naik. Tadinya 80-an, sekarang kalau saya nggak salah, udah 100-an. Makanya IHSG juga mulai naik pelan-pelan. Karena sekarang market cap GoTo itu juga udah gede lagi, udah 100 triliun lebih. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan awal, 2023 IHSG bakal naik atau turun? Sebetulnya saya nggak tahu jawabannya. Dan secara logika saya, nggak ada orang yang tahu jawabannya. Karena ini kita bicara prediksi. Kita bicara membaca masa depan. Nggak ada orang di dunia ini yang bisa membaca masa depan secara akurat. Memang ada indikator-indikator yang bisa kita perhatikan ya. Misalkan laju ekonomi Indonesia itu kayak gimana. Misalkan lagi laju inflasinya kayak gimana. Suku bunga Bank Indonesia kayak gimana. Memang ada indikator-indikator itu. Tapi ada satu indikator yang sangat penting, yang sangat susah untuk diprediksi, yaitu psikologis pasar. Karena yang namanya pasar saham ini kan terdiri dari manusia-manusia. Nah, manusia-manusia ini nggak bisa 100% menggunakan logika dalam berinvestasi. Pasti ada aspek emosional atau aspek psikologis yang terlibat di dalamnya. Nah, biasanya skenario normalnya seperti ini. Investor-investor gede, entah itu bandar, entah itu asing, pull out dari pasar saham di Indonesia. Nah, kenapa mereka pada keluar? Ya, kita nggak ngerti. Bisa aja memang harga-harga sahamnya udah pada mahal, mereka merasa udah waktunya take profit. Makanya mereka jual sahamnya supaya mereka dapat cuan. Atau bisa juga mereka membaca, wah, mungkin di Cina lagi bagus nih ekonominya, atau di Amerika lagi bagus nih di ekonominya. Makanya duitnya dipindah dari Indonesia ke negara-negara tersebut. Nah, pada titik ini biasanya investor-investor retail itu pada panik. Mereka ngelihat, loh, kok investor-investor gede pada keluar? Saya juga mau ikut keluar. Pasti lagi ada apa-apa dengan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya yang terjadi, demand saham itu turun, supply saham itu naik karena banyak yang jual. Karena terjadi kedua hal tersebut, maka harga sahamnya turun, IHSG pun jadi turun. Nah, suatu saat investor-investor gede ini pada balik ke pasar saham di Indonesia. Mungkin karena mereka melihat, wah, harga saham di Indonesia kok udah murah ya, saatnya kita ambil cuan tebel di sini. Masuklah mereka ke pasar saham di Indonesia. Pada akhirnya, investor-investor retail itu FOMO. Mereka melihat, loh, kok investor gede pada balik? Apa yang terjadi di ekonomi Indonesia? Akhirnya mereka juga ikut beli saham. Karena supply sahamnya turun dan demand sahamnya naik, pada akhirnya harganya juga ikut naik. IHSG juga ikut naik. Jadi gini guys, sebetulnya IHSG itu seperti bandulan aja. Jadi dia akan naik dan dia akan turun. Permasalahannya kita nggak tahu kapan dia naik dan kapan dia turun. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita nggak tahu seberapa dalam turunnya, di angka berapa dia, dan juga seberapa tinggi kalau dia naik, di angka berapa. Jadi saya nggak akan pernah ambil pusing kalau ada orang-orang yang ngomong, entah itu pakar ekonomi, entah itu influencer, wah, 2023 market akan bullish, harga-harga saham akan naik, atau juga sebaliknya. Mereka ngomong 2023 bakal resesi, bakal gelap, market pasti turun. Ayo keluar sama-sama dari saham. Saya nggak akan pernah ambil pusing dengan omongan-omongan seperti itu. Yang saya mesti tahu adalah posisi saham saya sekarang gimana. Apakah saham-saham yang saya miliki itu adalah saham wonderful companies? Artinya memang perusahaan dengan fundamental-fundamental yang bagus.
Kalau saham-saham yang kita miliki ini adalah saham wonderful companies, pada saat market bullish jadi harga-harga pada naik, ya nggak apa-apa. Pada saat harganya sudah mencapai target harga kita jual aja, kita take profit. Sebaliknya, kalau turun gimana? Ya udah, nggak apa-apa juga, selama fundamentalnya tidak berubah. Nah, pada saat turun bahkan kita bisa average down supaya pada saat harganya kembali naik, cuan kita makin tebel. Nah, ini adalah pendapat saya tentang kenaikan dan penurunan IHSG di 2023. Kalau kita mau having fun ya, kita mau main tebak-tebakan. Kalau menurutmu gimana? Bakal naik atau bakal turun nih? Monggo di kolom komen ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan membantu kamu dalam perjalananmu membangun aset sehingga aset kamu jadi semakin besar dan semakin besar. Kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih dan semoga sukses selalu.